Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Nirmalesari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marlina Bakri selaku dosen pengampuh mata kuliah Estetika. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang telah diberikan, di mana soal yang pertama yaitu jelaskan ruang lingkup estetika. Ruang lingkup estetika dapat dilihat dari persoalan tentang nilai estetis, seni, dan seniman. Ruang lingkup estetika bukan hanya pada seni dan alam saja, tapi ada beraneka ragam jenisnya. Hal ini dipelajari secara historis, ilmiah, teoritis, informatis, dan filosofis. Kemudian soal yang kedua yaitu sejarah perkembangan estetika. Perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Sejarah garis besar tahap periodisasi disusun dalam 8 periode, yaitu periode klasik, periode skolastik, periode Renaissance, periode Aufklärung, periode idealis, periode romantik, periode positivistik, dan periode kontemporer. Kemudian soal yang ketiga yaitu apakah indah itu seni dan seni itu indah? Apa persamaan dan perbedaan seni dengan keindahan? Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Perbedaan ini sering digunakan istilah keindahan beauty dan the beautiful, benda atau hal yang indah. Keindahan meliputi keindahan seni, keindahan alam, moral intelektual, yang pada umumnya disebut indah, dapat menimbulkan rasa senang, bahagia, terang, nyaman, terpukau, terharu, dan timbul keinginan untuk menikmatinya. Seni dapat dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Jadi, seni merupakan bagian dari keindahan. Keindahan memiliki nilai estetis yang dapat dirasakan manusia melalui panca indera. Kemudian, seni merupakan suatu bentuk ekspresi manusia akan nilai-nilai keindahan yang dimiliki. Jadi, seni adalah nilai-nilai keindahan. Adapun persamaannya yaitu keduanya dapat dirasakan dan diamati oleh manusia melalui panca indera. Kemudian perbedaannya, keindahan lebih kepada sesuatu yang sifatnya alamiah, sedang seni merupakan hasil rekaan atau penataan yang dilakukan manusia sehingga memiliki nilai estetis keindahan. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan secara singkat perbedaan estetika instrumental dengan estetika kontemplatif. Estetika instrumental yaitu estetika yang mengamati dari segi keindahan hasil ciptaan atau karya yang sifatnya objektif yang dinilai secara eksternal. Sedangkan estetika kontemplatif, estetika yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penilaian dalam diri internal, sentuhan estetis suatu karya seni. Kemudian soal yang kelima, perbedaan umum antara pendekatan estetika barat dan estetika timur. Ya, jadi perbedaan yang dapat dilihat dari estetika barat dan estetika timur yaitu bertujuan untuk mencapai perumusan akan imajinasi pikiran. Bertujuan untuk mencapai pemuasan akan imajinasi pikiran, sedangkan estetika timur bertujuan untuk mencari kepuasan batin menuju pencerahan spiritual. Kemudian soal yang keenam yaitu setiap karya seni selalu memiliki unsur wujud, penampilan, dan isi wujud terdiri dari bentuk dan struktur. Apa yang dimaksud dengan balance dan sebutkan unsur-unsur dinamika yang membangun balance. Ya, jadi balance adalah upaya dalam pencarian proporsi yang memadai, setaraf, dan berimbang. Kesamaan dari unsur-unsur yang saling berlawanan tetapi saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan. Adapun unsur-unsur yang membangun yaitu pola keseimbangan simetris atau sama rata, pola keseimbangan asimetris atau tidak sama rata,
pola keseimbangan linear atau berkisaran pada satu jurusan. Kemudian yang terakhir ada pola keseimbangan radial atau berarah ke banyak jurusan. Kemudian soal ke-7, jelaskan seni konseptual dan seni kontekstual. Ya, jadi seni konseptual adalah seni yang lebih atau berkaitan dengan konsep seni konseptual. Ini lebih erat konseptual. Ini lebih erat hubungannya dengan identitas seniman. Sedangkan seni kontekstual adalah salah satu sistem nilai yang beredar, yaitu nilai dasar materi yang mendominasi nilai-nilai dalam suatu kebudayaan masyarakat. Kemudian soal ke-8 yaitu jelaskan aspek dan fungsi estetika. Aspek estetika ada 3 yang dapat digunakan, yaitu absolutisme, anarki, dan relativisme, di mana absolutisme adalah penilaian karya seni yang mutlak tidak dapat ditawar lagi, sedangkan anarki penilaian berdasarkan pendapat, kemudian relativisme penilaian seseorang yang tidak mutlak. Sedangkan fungsinya yaitu fungsi estetika di sini yaitu untuk menilai suatu hal yang memang dianggap baik atau buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian yang terakhir yaitu atau yang ke-9, apa cara Anda untuk memberikan pemahaman kepada orang lain tentang estetika yang paling sederhana? Ya, cara yang dilakukan yaitu dengan mengapresiasi terlebih dahulu karya seni tersebut. Artinya, apresiasi yaitu menghargai. Dalam mengapresiasi juga tidak hanya dibutuhkan sebuah indera mata dan telinga, tetapi juga proses penafsiran. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai soal-soal yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.